Wah, 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 kalau ada yang mati suri, pasti ujung-ujungnya ada kisah misteri. Ada cerita seremnya, apalagi kalau didengar ibu-ibu komplek. Ini cerita bakal jadi lebih dramatis lagi. Ada apa saja di wrap up kali ini? Kita lihat ada bahas soal mati suri, kemudian soal tidur, dan yang terakhir adalah hewan-hewan lucu. Bersama saya Roland Lagonda, langsung saja kita ke informasi berikutnya. Fenomena mati suri banyak dikaitkan dengan hal penuh mistis dan misteri. Padahal dalam dunia medis, mati suri itu ada penjelasannya. Mari kita simak. Mati suri memang bikin miris. Masalahnya ini kejadian medis, tapi sering dikaitkan dengan hal mistis. Kadang orang yang mengaku mati suri seperti berhalusinasi, tapi ada juga yang organ vital tubuhnya benar-benar berhenti. Yuk, kita tanya para rakyat plus 62, apa mati suri di mata mereka? Dengar pernah, tapi kalau untuk keluarga atau teman yang melakukan ataupun mati suri belum pernah dapat sih. Mungkin rohaninya keluar dari dalam tubuh, jalan-jalan di alam lain, traveling, terus sadar balik lagi ke tubuh, akhirnya hidup lagi sih. Kalau menurut saya mungkin awalnya didiagnosis udah meninggal sama dokter, terus ternyata dia hidup lagi. Terus banyak juga yang bilang kalau habis mati suri itu dia waktu hidup lagi bisa ngelihat setan bumi gitu. Roh keluar dari dalam tubuh lalu jalan-jalan ke alam lain. Wah, serem ya. Kok malah jadi mistis dan horor ya? Memang kadang mati suri sendiri sering dikaitkan dengan pengalaman spiritual yang penuh misteri dan tidak masuk akal. Tapi faktanya nggak gitu juga kali. Begini, dalam dunia medis, mati suri disebut Lazarus Syndrome atau Lazarus Phenomenon, yaitu kondisi kembalinya fungsi jantung dan pernapasan yang sempat terhenti. Dalam istilah bedah syaraf, mati suri juga dikenal dengan brain death atau kematian otak. Mati suri itu sering disamakan dengan apa yang disebut dengan brain death. Jadi bagaimana menentukan brain death? Itu harus ada beberapa dokter ya. Nomor satu adalah dokter yang merawat sendiri, kemudian yang kedua ada konsultannya. Biasanya konsultannya ini seorang dokter saraf atau dokter anestesi. Sebabnya apa? Ada kerusakan bagian dari otak, ada perdarahan, ada kekurangan darah, bisa juga akibat dari gangguan elektrolit yang masif. Meski penyebabnya tidak diketahui secara jelas, ada beberapa faktor yang diduga dapat menyebabkan terjadinya fenomena mati suri. Ketika mengalami henti jantung, koma, atau gagal napas, seseorang perlu segera mendapatkan pertolongan berupa CPR. Nah, CPR ini terkadang bisa menyebabkan penumpukan udara di rongga dada dan paru-paru dan membuat seolah-olah sirkulasi serta aliran darah terhenti. Yang kedua adalah hipotermia. Kondisi ini terjadi karena tubuh terpapar suhu terlalu dingin dalam periode waktu tertentu. Hipotermia bisa menyebabkan gangguan pada fungsi organ dan aktivitas syaraf tubuh sehingga menyebabkan penderitanya mengalami penurunan detak jantung, denyut nadi, dan pernapasan. Hiperkalemia adalah kondisi ketika jumlah elektrolit kalium meningkat terlalu tinggi. Kondisi ini bisa membuat fungsi jantung, paru-paru, serta saraf dan otak terganggu. Jadi sudah jelas kan ya apa yang dialami oleh Paramita Rusady, Ardhito Pramono, dan Bopa Castello semua bisa dijelaskan dalam dunia medis. Tim Liputan CNN Indonesia.